Yang bisa ingat Allah itu cuma Allah. Nah, ini rumus, coba ingat. Yang bisa ingat Allah itu cuma Allah. Terus kita ngapain sholat? Katanya aqimis sholat li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Padahal yang bisa ingat Allah cuma Allah. Kenapa yang bisa ingat Allah cuma Allah? Karena dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sehingga tidak mampu kita membayangkannya. Jadi kalau orang bilang saya eling, lo yang kamu elingin apa? Apa yang dieling-elingin? Baling-baling. Karena yang sanggup ingat Allah cuma Allah. Maka yang disebut hakikat berzikir itu, yang disebut Imam Qushairi, wazkur rabbaka idza nasita. Secara fikih, sholatlah kamu jika kamu terlalaikan, lupa. Tapi dalam ilmu hakikat, kata Imam Qushairi, jika engkau telah sampai pada derajat melupakan dirimu, barulah engkau mampu mengingat Tuhan. Maka tasawuf itu puncaknya adalah meleburkan keakuan kedirian kita sehingga diri kita nggak ada lagi rasanya. Di saat itulah Allah kemudian mengatakan, engkau baru menyebut aku, engkau baru mengingat aku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil islam wal iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Sebagai info, saya sudah 3 kali kesini, Pak. Tapi itu lagi motoran mampir sini. Jadi jam 11, jam 12 malam. Masih banyak hantunya itu ya. Sama Haji Iman juga, Haji Iman, Haji Syam itu ya, ngajakin mereka berdarah muda lagi. Naik motor ke Curug. Dan alhamdulillah malam ini bertepatan juga dengan Ayyamul Mawalid ya, hari-hari Maulid Nabi SAW. Kita resmikan surau Ribat Nuraniyah Jati Kramat. Jadi kita ngasih nama surau, ada nama tempatnya, Jati Kramat ya. Ini nama keren kali ini ya, Jati terus Kramat. Kalau di sana ada Kramat Jati, ini kebalikannya, ini nggak tahu kenapa nih ya. Dengan ini, dengan bismillah dan salawat kepada Rasulullah SAW, wa bi syafaatihi sallallahu alaihi wasallam, wa bi haqqi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal mahdi khalifatihi wal awliya salihin wal mursyidin. Kita resmikan surau Ribat Nuraniyah cabang Jati Kramat. Kita doakan semoga ini amal yang tulus karena Allah SWT. Untuk pewakaf dan keluarganya, Haji Iman dan semua sahabat-sahabat yang berkhidmat di sini, mari kita bacakan semuanya surat Al-Fatihah. Taqabbal minna ya Rabb. Ya, tolong diarahin. Saya bawa kitab Al-Luma. Insyaallah nanti sekali sebulan kita ngaji kitab ini di sini. Insyaallah. Namun di sini karena di tengah
masyarakat, beda dengan ribat Ciputat. Nanti ada kekhasannya, contohnya nanti ada fikih sosialnya lah, belajar Quran ya. Tapi ini khusus untuk yang sudah lansia. Kalau yang anak-anak jangan diambil alih, cukup itu TPA, madrasah-madrasah sore ya. Tapi kekhususan kita ngaji kolbu, ngaji fikih udah banyak, tapi fikih kolbu dikit. Di mana-mana orang rotibul hadad banyak, tapi bumbu rotibul hadad itu orang nggak punya. Apa bumbunya? Hudurul qalb, hadirnya hati dalam berzikir, dan itu mesti ditalqin. Insya Allah surau ini walaupun bentuknya seperti ini, dan coba lihat tuh ada Hana Caraka atau Hono, ini bukan padepokan ya. Ini kita resmikan sebagai surau. Kenapa disebut surau? Surau itu bahasa Melayu lama, menunjukkan tempat orang dulu berzikir, ngaji, bahkan nginep. Saya ini dulu nginep di surau, termasuk Buya Firdaus ini dulu nginep di surau. Walaupun sekarang profesinya jadi tentara, tapi aslinya orang surau ya. Dan kami dulu belajar tarekat, belajar kitab di surau, kitab tasawuf. Saya kecil-kecil sudah ngaji hikam, tapi nyampe di Pulau Jawa, nyampe di Jakarta, orang bilang hikam itu untuk tua-tua. Protes kan? Kita protes. Kenapa? Imam Ibn Athaillah As-Sakandari nulis hikam itu masih muda, umur 20-an barangkali. Ibn Athaillah ngajar tasawuf umurnya belum sampai 40. Nggak ada urusannya umur 40 nggak nyampe atau belum nyampe. Umur fisik ini beda dengan umur rohani ya, beda dengan umur rohani. Jadi kalau banyak yang bertanya barangkali, loh kok mudah-mudah ngaji tasawuf? Justru itu yang bagus. Coba perhatikan hadis Nabi, 7 golongan yang nanti di akhirat dapat perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan kecuali zilluhu yauma la zilla illa zilluh. Dan nomor 3-nya siapa? Syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Pemuda, ini kajiannya kajian kolbu. Qalbuhu, kolbunya, hati dia, mu'allaqun, berkait dengan tempat-tempat berzikir kepada Allah, yaitu masjid. Masjid, surau, musola sama. Qalbuhu mu'allaqun, jadi itu keren. Maka kami rata-rata Ustadz, kita di ribat itu 70% anak muda. Baru beliau ini yang tua nih ya, tapi jiwanya muda. Kan tua itu kami rumusnya 40-50 itu antara tua dan muda. Kalau sudah 50, itu sudah senior tuh. Di bawah 40 rata semua, di bawah 40. Haji Iman, Haji Syam, itu yang tua-tuanya tuh ya. Sahibul baitnya itu. Tapi jiwa mereka muda. Maka kita punya kaidah. Asyabu man kana qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa in kana kahilan. Pemuda itu siapa saja yang hatinya terpaut di tempat berzikir meskipun umurnya sudah tua. Itu disebut pemuda. Orang tua walaupun umurnya 25, tua bangka. Kalau nggak nyangkut ke tempat zikir, tempat ngaji, itu tua. Orang tua kan udah nggak bisa ngaji, udah nggak bisa kemana-mana, ya kan? Nah, maka tadi saya yang di belakang saya panggil, ya, maju ke depan. Karena kalau pengajian itu energi rohaninya itu lebih oke kalau kita dempet-dempetan. Coba aja rasain, ya, ngaji jarak jauh gitu nggak enak, ya, benar nggak? Maka kita buat seperti ini, di ribat seperti ini yang Ciputat. Kita bawa kitab judulnya Al-Luma', Ustaz. Ini kitab tasawuf yang sesuai dengan manhaj kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
yang ditulis oleh Imam As-Sarraj. Saya dulu mengkhatamkan kajian kitab ini 2006. Sekarang 2000. Ternyata sekarang kesempatannya untuk membuka. Dan surau Ribat Jati Keramat nanti khusus zikirnya Thariqat Samaniyah Qadiriyah, khusus Samaniyah Qadiriyah. Jadi untuk zikir, walaupun kita tak baca Ratibul Haddad, tapi kalau zikir talqinnya dan suluknya nanti Samaniyah Qadiriyah, ya. Ini mereka ini sudah bertorikot semua, muda-muda nih. Kalau Buya Firdaus ini dari mudanya, ini Buya Rahmat, ini kalau di Padang orang nyebutnya Buya. Buya itu nggak mesti orang tua. Siapa yang khidmat untuk ilmu-ilmu seperti ini dipanggil. Tapi kalau Abuya lain lagi, ya. Nah, Buya Rahmat ini sudah 30 hari suluk, ya. Pernah tirakatan juga tuh. 30 hari nggak makan berdarah di tempat guru saya dulu, ya, di Sumatera. Kalau Ustadz Dayat ini juga pernah bertorikot tapi belum suluk, ya. Nanti dalam perjalanannya ada suluk dalam berkhalwat kesunyian, ada bersuluk dalam keramaian. Karena nggak semua orang mungkin nggak sanggup kan ninggalin keluarga 40 hari. Pasti nggak sanggup, ya. Maka kita buat program, ada nanti 2 malam, 3 malam, ya. Nanti ada program begitu, ya. Silakan nanti diikuti, ya. Nanti ada jadi ngaji, zikir, ngaji, zikir. Udah kerjanya begitu aja. Ngaji, zikir 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Mulai sore Jumat sampai nanti sore Ahad. Terus balik pulang. Besok kerja lagi. Ya. Jadi program weekend, ya, insya Allah nanti dibuat di sini, ya, insya Allah. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman, tariqatuna tariqatul ilm. Tariqat kami, kita pada dasarnya tariqat ngaji, ilm, al-ilm. Kalau ilmu mesti ada yang ngajar, namanya muallim. Mesti ada yang belajar, namanya muta'allim, santri, murid, ya. Mesti ada tempat ngajinya, zawiyah, surau, ya, ribat, atau, dan yang ketiga, yang keempat, al-ma'lum, ada kitab yang diajarkan. Karena catatan kami banyak majelis-majelis surau, majelis-majelis tarekat, ya nggak ngaji kitab. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau duduk-duduk yang dibicarain pengalaman batin, ya, masih bagus. Yang nggak bagus apa? Ngomongin batin orang lain. Yang nggak bagus lagi ngomongin tarekat orang lain. Di sini haram ngomongin keburukan orang. Nah, ini ingat-ingat, haram ngomongin, ya, karena majelis yang sudah ngomongin orang itu majelis busuk. Jadi kalau orang ahli kasyaf, dia bisa mencium bau bangkai di situ. Jadi kita nggak ada ceritanya ngomongin aib orang. Terus kita diomongin orang, terus nggak balas, ya ngapain balas? Antum ditransfer duit sama orang, masa balikin duitnya? Ada duit batin. Kita diomongin orang, kita nggak usah balas ngomongin keburukan dia. Kecuali untuk hal-hal yang urgen, dan itu nggak perlu di depan orang, ya. Mari kita mulai baca kitab Al-Lum'ah. Al-Lum'ah ini jamak dari lum'ah. Lum'ah itu kilauan cahaya. Apa arti Al-Lum'ah? Tapi dia jamak, maka berarti kilauan, ya. Ini sengaja kitab ini untuk mempelajari tasawuf dari basic. Jadi orang nanya, tasawuf itu emang ada di zaman Nabi? Ini dijawab di sini semua. Kan dulu zaman Rasulullah nggak ada tasawuf. Siapa bilang nggak ada?
Nah, nanti ada di kitab ini semua. Ya. Kata kawan saya, torikotku Quran. Nanti dijawab sini, emang begitu? Aku ikut sunnah aja, gak usah ikut tarekat. Nanti dijawab di sini. Ya. Apa perbedaan antara mereka? Lalu apakah mereka ini kontradiksi atau sebenarnya sama? Oke. Nanti pelan-pelan, mungkin gak semua bisa dibaca malam ini, karena ini tebal banget ini. 300-an halaman. Ya mungkin 5 tahun gak khatam ini. Tapi kalau ngaji di Ribat, itu ada metode membaca cepat. Dia 1 halaman bisa dijelaskan dengan 2 kalimat gitu. Tapi ada yang 2 kalimat dijelaskan 2 minggu, ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bab al-bayan an ilmi tasawuf wa madhhabi tasawuf wa manzilatuhum min ulil ilmi al-qa'imin bil qist. Bab penjelasan mengenai ilmu tasawuf, mazhab sufiyah, dan manzilah posisi mereka di kalangan ahli-ahli ilmu yang manhaj yang seimbang, ya, al-qa'imina bil qist. Lalu beliau jelaskan di sini ahli tasawuf itu, mazhab tasawuf itu banyak alirannya, ya. Faminhum man yaghlu fi tafdilihi wa raf'ihi. Ada yang terlalu melebih-lebihkan gitu. Ada yang terlalu melebih-lebihkan dalam pakaian. Coba pakaian kami biasa-biasa aja nggak? Kopiah putih, pakai sarung. Ini kebetulan malam ini request dari istri karena istri nggak hadir. Istri saya lagi oe-oe ya. Jadi sengaja menghormati dia. Udah saya pakai apa yang dia minta. Pakai ya, saya pakai. Aslinya gerah sih. Bagi kami, laisa lis-sufiyah wala lit-tariqah libasun khas. Sufi tarekat tuh nggak punya pakaian khusus. Harus serbannya kayak gini, kopiahnya begini, nggak ada. Oh kok ada ya tarekat serbannya khusus? Itu kebijakan gurunya. Coba tanya sama beliau-beliau nih di kampung-kampung, kami dulu belajar tarekat, ya guru saya pakai begini Pak. Tapi ada masa kami pakai serban. Itu ada masanya. Nanti jangan kaget Bu ya. Ban Vespa gitu ya. Jangan gitu. Biasa aja, itu sunnah Nabi. Nabi kan gak pernah pakai kopiah hitam. Terus kenapa kita pakai kopiah hitam? Karena kopiah hitam itu pakaian atau apa ya, atribut orang-orang di negeri ini, orang-orang Indonesia. Maka kita pakai. Oh, non muslim juga pakai kopiah hitam gitu ya. Katanya siapa? Luhut pakai ini juga. Haritano pakai ini, ya itu urusan mereka. Bukannya Abu Jahal juga pakai serban? Ya enggak? Abu Jahal pakai serban enggak? Pakai serban. Maka serban itu bukan khusus buat Nabi. Tapi Nabi ketika perang, maka beliau mengatakan, perbedaan serban kami dengan orang musyrik nggak pakai kopiah di dalamnya, ke kopiah terus dililit. Tapi guru saya Syekh Hasan itu kalau pakai serban nggak pakai kopiah dalamnya, karena zaman perangnya sudah selesai. Zaman perang pakai serban. Jadi kita nggak saklek di penampilan. Dan satu hal yang orang lupa, dikira pakaian orang Arab tuh kayak Ustadz Dayat ini kan, kayak Buya Dayat, kayak ya itu pakaian orang Arab. Saya juga koleksi saya banyak itu. Tapi kita lupa orang Arab tuh banyak suku. Ada Arab yang suka pakai sarung, itu Arab Yaman. Sarungnya kayak gini, dan mereka banyak yang impor dari kita. Pakai sarung kayak kita. Cuma kalau perempuan Arab bajunya 3 aja Bu, warnanya Bu. Hitam lagi, dan hitam banget. Orang Arab. Kalau Indonesia karena banyak pohon, banyak daun, banyak bunga, akhirnya jilbabnya macam-macam nih ya. Ada yang kuning, ada yang biru, ada yang dongker, macam-macam. Kayak hatinya. Warna-warni.
Jadi bertasawuf itu bukan urusan pakaian zahir. Pakaian zahir ini yang urus ahli fikih. Tasawuf itu urusan ngurus kolbu. Urusan ngurus kolbu. Bukan berarti yang ngajarin tasawuf udah bener kolbunya, belum tentu. Kita sama-sama berlatih dengan kolbu kita masing-masing. Saya juga berlatih, karena nggak ada kolbu yang betul-betul selamat kecuali kolbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengatakan, wa minhum man yara anna dzalika darrun minal lahwi wal la'bi. Ya, jadi ada orang yang bertasawuf itu ngomong langit-langit mulu, ngomong kebatinan mulu, ada gitu kan? Sehingga dulu mak-mak ngomong gini, ngapain kamu berbicara tasawuf, tergila, gitu kan? Nah, itu nggak ngerti tasawuf. Kalau di tasawuf nggak ada orang gila, tapi kalau orang bertorikoh masih mungkin gila. Kenapa? Mungkin torikohnya torikoh majnuniyah, torikoh orang gila. Dia sebelum belajar zikir, hati dia belum dibenerin. Mungkin pernah belajar ilmu-ilmu kebatinan atau ilmu-ilmu hikmah bumi, bukan hikmah langit. Akhirnya ketika belajar zikir tarekat bercampur aduk jadi halu. Ngaji kitab tasawuf itu untuk menetralkan itu semua, supaya orang nggak suka halu, nggak asik dengan mimpi dan pengalaman batin, tapi dia mendekat kepada Allah yang maha batin. Nah, jadi nanti yang punya pengalaman batin itu biasa aja. Di kami itu udah biasa, Pak. Ketemu ini, ketemu itu udah biasa, dan kita tutup. Sesekali kita buka, yang penting yang sudah lolos divalidasi, kira-kira gitu, baru kita buka. Jadi pengalaman batin itu nggak semuanya benar. Itu sebabnya mesti diimbangi dengan kajian-kajian keilmuan, ya. Jadi ada juga yang belajar tasawuf, ya, itu bertasawuf itu diidentikan dengan bodoh. Nah, ini kelompok-kelompok sebelah, kalau istilah orang aswaja itu minhum gitu. Nah, kelompok sebelah pakai kalam Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, nah ini dinukil di dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i, jika kamu ingin melihat orang bodoh, pemalas, suka tidur, maka carilah sufi. Pas kita cek kalimatnya, oh ternyata kalimat ini tidak dibandingkan dengan diwan Imam Syafi'i, dengan syair-syair Imam Syafi'i yang beliau memuji para sufi. Dengan riwayat Imam Kusyairi, ketika Imam Kusyairi mengatakan dulu ada terjadi Imam Ahmad bin Hanbali mau ngejek, mempermalukan sufi di depan Imam Syafi'i. Ada sufi mau lewat, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Wahai Tuan Syekh, saya mau nguji si sufi ini. Kata Imam Syafi'i, jangan kamu permalukan dia. Kata Imam Ahmad, kita coba aja dulu. Imam Ahmad ini ahli fikih, ahli hadis. Apa pertanyaan dia? Hei sufi, kenapa ada orang sholat, dia lupa sholatnya sudah 3 rakaat atau 4 rakaat? Pernah begitu nggak? Ya, sering ya? Aduh, gawat ini. Ya. Bagaimana caranya? Macam-macam pertanyaan Imam Ahmad. Imam Ahmad tuh berharap orang ini nggak bisa jawab. Apa yang dibayangkan Imam Ahmad lain dengan jawabannya. Apa jawaban daripada si sufi ini? Wahai ayahanda Abdullah. Jadi Imam Ahmad ini punya anak namanya Papa Abdullah, kira-kira gitu ya. Kalau ada seorang murid, dia sholat, lupa sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia mesti mendidik kolbunya terlebih dahulu. Pingsan langsung Imam Ahmad. Dikira akan menjawab dengan pakai hadis. Dalam hadis riwayat fulan dari fulan, Nabi pernah dulu sholat 3 rakaat, ternyata ya beliau mengira 4 rakaat. Maunya Imam Ahmad hadis itu keluar, tapi ternyata yang gak keluar hadis itu.
Yang keluar kelemahan Imam Ahmad saat itu. Dulu Imam Ahmad, jadi sebelum kejadian ini, Imam Ahmad melarang anak dia Abdullah untuk hadir di majelis Imam Haris Al-Muhasibi, pendiri tarekat muhasabah. Ada muhasabah sekarang? Itu kalau nggak bersanad pasti nggak akan kekal ilmunya. Siapa imam ahli muhasabah? Al-Harith Al-Muhasibi. Dulu anaknya dilarang, muridnya dilarang datang. Setelah kejadian-kejadian seperti ini, Imam Ahmad ngomong, wahai Ananda, pergilah, hadirlah ke majelis mereka. Malah disuruh. Ya. Jadi ternyata biasa orang-orang yang punya ilmu yang zahir, ilmu syariat, ilmu fikih, biasa ngejekin ahli tasawuf tuh biasa. Nah, maka teman-teman yang udah mulai belajar tasawuf, diejek orang jangan balas dengan kata-kata yang pedas. Biasa aja. Kalau mau balas pakai kolbu. Kayak tadi si Sufi balas ejekan Imam Ahmad. Ya. Ada nih orang, apa-apaan ente tasawuf, zikir-zikir keras-keras mulu. Gimana jawabnya kalau pakai kolbu? Masa ngaji hadis ente katanya manhajnya sunnah, suka suuzon gitu. Balasnya gitu doang, gak usah kemudian pakai lo mau apa nih, nggak perlu gituan. Ya. Ada juga sufi yunsibu ila taqasyuf wa taqwa, dinisbatkan kepada orang yang suka nyeker, suka ke kuburan, suka bajunya lusuh, tuh ada juga tuh. Ah, ini banyak dipakai oleh para sarkup ya, sarjana kuburan, atau kawan-kawan kita ahbab tabligh, jamaatut tabligh, itu bagian gerakan sufi itu. Karena pendiri jamaah tabligh itu seorang sufi dan ahli hadis. Apa kata dia? Kata Maulana Ilyas Kandahlawi, aku lihat ahli fikih sibuk debat, aku lihat ahli hadis sibuk cari sanad, cari ijazah, cari ini, cari itu. Aku lihat para ahli tasawuf tarekat sibuk dengan dirinya sendiri berzikir, lupa dengan tetangganya dan lainnya. Maka beliau buat program yang kemudian disebut dengan khuruj. Tahu khuruj ya? Nginap di masjid 3 hari. Itu program sufi sebenarnya. Walaupun sekarang ada jemaah tabligh anti tasawuf, itu urusan dia. Di Tomboro, pernah dengar Tomboro? Tomboro itu jemaah tabligh, itu suluk tarekat Naqsyabandiyah. Ada suluknya. Saya ketemu kemarin dengan anak beliau waktu haji. Ya. Ada juga orang yang disebut sufi seperti Syekh Siti Jenar, ngomongnya aneh-aneh. Benar? Benar gak? Terus yang mana yang sufi? Itu pertanyaan beliau. Ya. Maka beliau kemudian menjawab. Ya. Maka ada orang memintaku an asyrah, untuk mengurai tentang tasawuf, ma sahha indi, yang aku dapatkan bahwa itu sahih, min usuli madhabihim, dari pokok ajaran tasawuf, al muayyad al manutu. Nah, udah jadi bahasa Jawa tuh ya, manut. Al manut, yang manut. Jadi manut tuh bukan bahasa Jawa. Bahasa apa arti manut? Nurut, sama. Al-manutu. Jadi kata beliau, kitab ini adalah uraian mengenai ajaran tasawuf yang aku dapati mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimutaba'ati kitabillahi wal ittida' bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak orang yang rohaninya lebih tinggi dari rohani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Adakah orang yang akhlaknya lebih bagus dari akhlak Nabi? Ada nggak? Adakah orang yang kolbunya lebih bening dari kolbu Nabi? Ya.
Nggak ada. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu, bagaimana cara supaya dapat kolbunya Nabi, akhlaknya Nabi, nah itu belajar tasawuf. Jadi ini nggak ada urusan. Antum misalnya ngaji kitab 1000, tapi nggak belajar tasawuf pasti suka debat. Mau habaib, nasabnya nasab habaib, nggak belajar tasawuf pasti ngomongnya jorok. Ngomongnya pasti kasar. Bismillah. Barangkali itu muqaddimah kitab ini ya. Lalu beliau, saya langsung saja bagian tengah. Ada orang ngomong, lam nasma' bi dzikri sufiyah fil qadim. Kami tidak dengar ada kata sufi di zaman salafus saleh. Itu kan orang ngomong dulu ya. Wa huwa ismun muhdas. Ini nama baru dibuat-buat. Bahkan ada yang nuduh ini dari ajaran Buddha. Ada yang nulis ini ajaran Yahudi. Aneh-aneh kan? Ada yang nulis ini ajaran Shaolin. Karena orang tarekat ini suka pakai tasbih. Kata si ustadz, ini orang Shaolin bisa nuntut ente nih, nuntut apa, hak cipta pakai tasbih. Kekonyolan yang disunah-sunahkan ya. Nggak ngerti, bilang nggak ngerti bahwa tasbih bukan milik suatu agama. Ingat, gunakan alat tasbih, bahasa Arabnya subhah, itu bukan khas milik suatu agama. Di Kristen ada nggak? Ada, ujungnya pakai palang. Di Hindu ada nggak? Ada. Di Buddha ada nggak? Ada. Di Shaolin ada nggak? Ada. Dan itu nggak ada urusannya. Kami dulu dianjurkan sama guru pakai tasbih gede. Jadi yang panjangnya mungkin 25 atau 10, itu kalau zikir taruh di dada. Kalau zikir mulai tek, tek, itu enak. Secara sekilas mirip Buddha kan? Itu bukan Buddha. Gak ada urusannya dengan Buddha. Saya ketika di Uzbek, saya lihat orang masih zikir begitu. Tahu Uzbek nggak? Tahunya orang artis Uzbek doang ya? Uzbek itu bukan negara maju ya, mereka juga negara berkembang, tapi dulu pernah maju di zaman Timur Leste. Nah, apa kata beliau? Jika ada orang bertanya, lam nasma, atau berkata, lam nasma bi dzikri sufiyah fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kami nggak pernah dengar dulu zaman Nabi, zaman sahabat, ada orang ngomong tasawuf. Saya kalau ada orang nanya begitu, saya tanya, kamu lahir tahun berapa? Paham nggak pertanyaannya? Jadi kalau ada orang nanya, di zaman salafus soleh itu 100, 200, 300 tahun pertama. Sekarang 1445. Apa kata mereka? Di zaman salafus soleh nggak ada tasawuf, nggak kedengeran tasawuf. Kalau ada orang ngomong gitu, jawabannya apa? Kamu lahir tahun berapa? Gitu aja. Karena kalau dia lahir tahun 200 aja, kita bisa tanya, kamu ketemu nggak sama Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan? Nyambung nggak? Imam-imam yang saya maksud ini, imam yang sudah bertasawuf. Ya. Kalau dia jawab aja misalnya, jawab, oh tahun semasa dengan Bukhari. Tahu Bukhari? Hadis riwayat Bukhari, pernah dengar ya? Imam Bukhari itu lahir tahun 194, wafatnya 256. Coba ulangi. Oke. Wah, bisa jadi ahli hadis nih. Imam Bukhari punya guru sufi namanya Yahya ibn Yahya As-Sufi. Ada di kitab. Beliau punya guru dan mengambil hadis dari Imam Sufi itu. Yahya ibn Yahya As-Sufi. Seingat saya itu namanya ya. Apa lagi?
Ya. Imam Bukhari itu semasa juga dengan tadi Al-Haris Al-Muhasibi. Dan mereka semua disebut tokoh-tokoh sufi. Mungkin belum dengar nama ini, Daud At-Tai. Pernah dengar? Ma'ruf Al-Qarhi. Baru dengar ya? Nanti di silsilah Samaniyah kita tulis. Nanti kita pajang di dalam sini atau di mana nanti ya. Bahwa bertasawuf itu mesti bersanad. Ada orang ngaku nih, fam saya Al-Haddad, mesti dia tunjukin nasabnya. Nasab ilmu juga begitu. Nasab tarekat juga begitu. Jadi nanti tarekat kita itu ada silsilahnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi kalau ada orang ngomong begitu apa? Apa jawaban beliau? Kalau tadi saya bilangnya tanya balik aja berapa umurnya, kapan dia lahir. Lain dengan Imam Sarraj. Apa kata Imam Sarraj? As-suhbah ma'a Rasulillah SAW laha hurmah. Berguru kepada Rasulullah itu adalah suatu kehormatan yang tinggi. Fala yajuzu an yu'allaq alaihi ismun ala annahu asyrafu minas suhbah. Berguru kepada Nabi itu perkara mulia, maka berguru kepada Nabi tidak perlu diistilahkan dengan istilah bertasawuf, berfikih, bermazhab, bermanhaj. Maksud beliau termasuk bertasawuf. Ahli fikih sama Nabi, apakah mereka disebut bermazhab? Ini fikihnya fikih apa nih? Mazhab apa? Mazhab Imam? Apakah sahabat disebut bermazhab kepada Nabi? Enggak. Cukup mereka disebut bersuhbah, berguru kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mereka berguru, maka nanti ada sahabat yang melihat zahir Nabi, ada sahabat yang melihat batinnya Nabi. Sahabat yang melihat batinnya Nabi, nanti ilmu yang muncul dari beliau lain dengan sahabat yang melihat zahirnya Nabi. Bapak Ibu, di zaman Nabi adakah belajar Iqra? Qiraati, tilawati, ada nggak? Kenapa belajar Quran mesti pakai Iqra? Ada namanya sekarang itu apa? Tilawati, Baghdadi, macam-macam ya, benar? Kok belajar Quran pakai Iqra? Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan Quran pakai Iqra. Bid'ah gak tuh semua? Hai ahli bid'ah, langsung aja Qurannya Nabi. Qurannya Nabi kayak gimana? Udah pernah belum melihat mushafnya Nabi? Karena kita nggak sanggup mengikuti ala Nabi. Nabi itu langsung dari Jibril, langsung dibacain ke sahabat. Sahabat dengar sekali langsung hafal. Coba saya bacain satu ayat, langsung hafal nggak? Bener nih, saya bacain ya. Qafal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Ayo ulangi. Ya minimal qafnya aja lah. Qaf. Di zaman Nabi belum ada titik. Titik itu baru diajarkan Sayyidina Ali habis dapat ilham. Diajarin ke muridnya namanya Abul Aswad Ad-Duali. Baru sekarang ada titik. Maka mushaf kita ini bukan mushafnya Nabi, itu mushaf sahabat Nabi. Mushafnya Nabi langsung Nabi nggak perlu. Sahabat Nabi yang ngumpulin mushaf namanya Utsman, maka disebut mushaf Utsmani. Tapi mungkin nggak pakai mushaf Utsmani yang asli? Udah pernah lihat belum? Waktu Timur Leng, orang Uzbek ekspansi ke daerah Arab, diambillah salah satu mushaf Utsmani. Disalin 50 eksemplar. Pas disalin, mereka simpen di Tashkent.
Di Tashkent itu saya lihatlah mushaf yang ditulis timnya Sayyidina Utsman. Kira-kira gimana Pak? Apa yang terjadi sama saya? Saya baca halaman 1, 2, nggak bisa baca Pak. Padahal ustadz loh, doktor lah Pak. Saya ngajar di Institut Ilmu Al-Quran loh, pasca sarjananya lagi, S3-nya lagi saya ngajar. Nggak bisa baca saya. Kenapa? Karena titik komanya nggak ada harokatnya. Nah, ilmu itu muncul kapan? Muncul setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ilmu tariqah, ilmu tasawuf juga muncul setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi nih begini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha Allah pasti masuk. Gimana cara bacanya? Bisa jamin gak nanti akhir kalamnya baca la ilaha illallah? Gak bisa. Gak bisa jamin, saya aja gak bisa jamin. Tapi kami diajarkan cara oleh guru-guru kami yang bersambung kepada Rasulullah SAW, teknik membaca di saat lidah keluh, mata tidak bisa melihat, badan sudah mulai dingin, namanya sakaratul maut. Tapi batinnya masih sanggup menyebut nama Allah. Kapan itu? Nah, supaya bisa kayak gitu gimana caranya? Bisa nggak pakai kitab fikih? Nggak bisa. Pakai kitab akidah yang debat-debat Allah di langit apa di aras apa di mana? Nggak bisa. Dia kitab tersebut untuk zahir, untuk akal, untuk zahir. Maka mesti ada ilmu untuk qalbu. Masing-masing punya porsi. Kita nggak mengatakan nggak usah belajar fikih, nggak. Ya, saya ngambil fikih 4 mazhab. Ada sanadnya kita. Saya belajar kitab fikih Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, belajar kita. Antum satu mazhab itu belum beres kan? Gimana mau belajar banyak mazhab ya? Nah, dari bersahabat, bersuhbah, bergurunya para sahabat kepada Rasulullah, beda cara pandang, beda ilmu yang muncul. Ini ada satu hadis sebagai penutup malam ini. Kata Nabi SAW, ini panjang penjelasannya nih, makanya penutup. Saya kalau bilang penutup itu masih panjang. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni sallu. Coba diterjemahin. Sallu, salatlah kamu sebagaimana ra'aitumuni, kamu melihat aku. Usolli, kalimatnya bukan sallu kama usolli. Kalau sallu kama usolli, salatlah seperti aku salat, seperti yang didengung-dengungkan kelompok yang merasa paling benar itu, nggak ada yang sanggup. Dan itu ditegaskan dengan keras oleh Imam Nawawi, imam kita. Apa kata Imam Nawawi? Tidak ada orang yang sanggup sholat seperti Rasulullah sholat. Ada yang sanggup nggak? Nabi kalau takbir langsung pindah alam. Habis sholat Nabi ngomong gini, tadi waktu aku berdiri di mihrab itu, aku melihat surga dan neraka. Wah, ngeri kan? Ada yang begitu nggak sholatnya? Hah? Sekali aja seumur hidup. Banyak kerjaan. Loh, saya pernah ngalamin itu. Dan kita nggak kuat. Kita nggak kuat. Saya mikir, ya Rabb, oh ini yang dialami beliau. Ini baru satu percik dari beliau. Nggak sanggup Pak kita. Di dua tamasya ke satu alam tuh nggak sanggup kita lama-lama. Nabi sanggup. Nabi kalau nahan satu rohani, ubannya muncul. Kita belum nahan-nahan, udah ubanan duluan.
Itu Rasulullah itu. Maka Nabi ngomongnya apa? Sholatlah kamu seperti engkau melihat aku. Berarti bergantung kemampuan kita maka sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu lain cara mereka memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Bapak Ibu, kalau sholat itu suaranya langsung hilang. Oh, hilang sut. Dengarnya cuma assalamualaikum. Mulai dari takbir sampai assalamualaikum nangis terisak-isak gitu kayak orang nangis. Ada yang sanggup nggak sholat nangis mulu? Kita ngalamin juga begitu, tapi nggak kuat. Maka saya minta, ya Allah, saya nggak kuat kondisi begini. Kita cuma dikasih 2 hari 3 hari udah nggak sanggup. Sahabat-sahabat itu sanggup. Yang agak mirip-mirip sama Rasul itu Sayyidina Ali. Itu agak mirip. Maka disebut beliau pintu ilmu. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kota ilmu, Ali gerbangnya. Apa rahasianya nih? Apa rahasianya? Sekarang hampir semua orang punya tarekat tasawuf. Kalau dicek sanad silsilahnya bersumber dari sahabat Sayyidina Abu Bakar, dan yang paling banyak kepada sahabat Sayyidina Ali. Sebutin tarekat yang Bapak Ibu tahu. Apa? Naqsyabandi, Abu Bakar dan Ali. Syazili Ali. Qadiriyah Ali. Samaniyah Ali. Apa? Samaniyah udah. Apa? Khalidiyah. Khalidiyah bagian dari Naqsyabandi. Apa lagi? Syatari Ali. Tijani. Sidi Ahmad Tijani juga bersanad kepada Sayyidina Ali, tapi kemudian ada jalur pendeknya kepada rohani Rasulullah SAW. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Rifai. Juga zuriat Sayyidina Ali dan bersanad ke Sayyidina Ali. Ada lagi yang tahu? Syazili sudah. Nah, mau disebutin untuk Mu'tarakot? Junaidiyah, Ahmadiyah, Muhammadiyah, Idrisiyah, Berhamiyah, Desukiyah, Siddiqiyah, Kubrawiyah. Wah, karantung pusing lagi. Samsuriyah. Di Indonesia ada beberapa yang muncul yang lokal. Siddiqiyah, Wahidiyah, itu yang lokal tuh. Ya. Apa? Hashimiyah. Ente ahli bid'ah ente. Ya, aneh nggak bawa tarekat baru, tarekat aneh tarekat yang dulu-dulu aja, cuma bedanya kita manhajnya manhaj kembali ke awal. Manhaj Sayyidina Muhammad SAW, maka tarekat kita Naqsyabandi, manhajnya Al-Muhammad, boleh juga disebut tarekat Muhammadi. Syazili, Samani, semuanya kita kembalikan ke Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Tapi tetap lewat imam. Ya, kita tetap lewat imam. Ya. Namun kalau sudah ada hadis, nggak ada lagi imam, lewat imam. Kalau sudah qala Rasulullah, kata imam lenyap dalam kalam Rasulullah SAW. Itu disebut al-manhaj dan kalau sudah dilebur ke Banjar Muhammadi, itu orang-orangnya akan sering merasakan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kamu seperti kamu melihat aku solat. Ahli fikih lihat Nabi solat, muncullah rukun 13. Ahli tasawuf lihat Nabi solat, muncullah teknik khusyuk. Teknik khusyuk tuh nggak pakai aneh-aneh. Ya, teknik khusyuk itu teknik zikir. Nggak perlu sholat di tengah hutan, ya pakai musik gitu ya. Itu orang terhijabnya panjang hijabnya. Kenapa? Emang suara alam, suara musik bisa menambah khusyuk?
Berarti khusyuk dia masih terbatas oleh pengaruh suara dari luar. Kalau orang bertorikot bertasawuf, suara dari dalam. Nah itu bedanya. Maka torikot kita nggak perlu musik. Torikot kita nggak perlu instrumen. Walaupun saya suka dengerin hadroh atau dengerin sholawat, tapi zikir kita nggak perlu pakai hadroh. Di sini ada bab khusus tentang babus sama. Ya, salah satu aktivitas sufi punya terbangan, punya gendang, lalu mereka ada yang bergerak. Ya, kalau dibuat di sini nanti orang Jati Keramat bingung. Ini torikot apa lagi nih? Kok pakai jingkrak-jingkrak? Padahal itu ada semua, ada teorinya, ada sanad dan silsilahnya. Jadi Bapak Ibu yang makan Allah, kenapa perlu bertarekat bertasawuf? Karena selama ini kita dimanjakan sholat, baru sholat yang badaniah, benar gak? Tiba-tiba ada orang ngajak khusyuk, terus dibilangin kamu harus paham yang kamu baca. Ini bapak-bapak kayak gini nih, kebanyakan kan bukan nyantri. Haji Iman diajak mengerti yang dibaca, mau gak Haji Iman? Disuruh nyantri lagi 6 tahun belajar ujurumiyah, alfiyah, mau gak? Mau gak Bu? Bu Hajah? Nah, mau nggak? Mau sholat khusyuk mesti belajar bahasa Arab dulu. Mau belajar terjemahan dulu, mau begitu? Mau ngerepot begitu? Kalau itu cara khusyuk, orang Arab lebih khusyuk dari orang, bener nggak begitu? Udah pernah lihat orang Arab sholat belum? Guru saya kan banyak orang Arab, teman saya banyak orang Arab. Sholat Allahu Akbar, matanya kemana-mana. Ladhalin, amin. Sholat begitu, ustadz tuh, ustadz orang Arab. Ya, pulpen jatuh diambil, balikin lagi. Khusyuk gimana tuh khusyuknya? Ya, di Mekah depan Ka'bah begitu coba. Balas WA, wah itu pengalaman Bu Firdaus tuh ya. Enggak. Khusyuk itu bukan mengerti bacaan. Khusyuk itu engkau mengenal siapa yang engkau sembah. Jadi kalau ada orang nanya, saya belum sholat, saya malas sholat, ya wajar, kamu nggak kenal Allah, itu aja. Coba kalau kenal Allah, itu badannya pengen sholat, tubuhnya pengen sholat, ruhnya pengen sholat, itu udah otomatis. Saya eling aja. Eling artinya apa? Ingat. Coba ingat sesuatu. Kayak gimana sih Tuhan? Yang bisa ingat Allah itu cuma Allah. Nah, ini rumus, coba ingat. Yang bisa ingat Allah itu cuma Allah. Terus kita ngapain sholat? Katanya aqimis sholat li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Padahal yang bisa ingat Allah cuma Allah. Kenapa yang bisa ingat Allah cuma Allah? Karena dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sehingga tidak mampu kita membayangkannya. Jadi kalau orang bilang saya eling, lo yang kamu elingin apa? Apa yang dieling-elingin? Baling-baling. Karena yang sanggup ingat Allah cuma Allah. Maka yang disebut hakikat berzikir itu, yang disebut Imam Kusyairi, wazkur rabbaka idza nasita. Secara fikih, sholatlah kamu jika kamu terlalaikan, lupa. Tapi dalam ilmu hakikat, kata Imam Kusyairi, jika engkau telah sampai pada derajat melupakan dirimu, barulah engkau mampu mengingat Tuhan. Maka tasawuf itu puncaknya adalah meleburkan keakuan kedirian kita sehingga diri kita nggak ada lagi rasanya. Di saat itulah Allah kemudian mengatakan, engkau baru menyebut aku, engkau baru mengingat aku.
Connect gak? Jadi kita kalau masih bilang saya di torikot saya saman, saya zikir, enggak, itu belum disebut zikir, itu baru nyebut nama. Allah 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 la ilaha illallah la ilaha Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahman. Apalagi ibu-ibu sukanya nyanyi. Nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu namanya nyanyi Asmaul. Itu belum mengingat, baru nyebut-nyebut. Baru nyebut. Kalau mengingat itu coba ingat orang tua kita. Bisa ingat? Nggak perlu disebut namanya. Coba sekarang ingat wajah kekasihnya, mantannya. Orang yang pernah kita cintai, gak usah sebut namanya. Oke, sekarang ingat orang yang paling kita benci. Gak perlu sebut. Nah, sekarang yang kita benci kita ganti. Wahai orang yang aku benci, aku sekarang tidak membencimu. Hilang tuh. Terhilang bencinya tuh. Insya Allah. Kalau dia makhluk bisa diingat. Kalau masih bisa diingat-ingat berarti dia maka orang yang eling tidak sah elingnya, tidak sah zikirnya kalau masih ingat makhluk. Jadi zikir kita ini masih nyebut-nyebut, belum sampai kepada hakikat zikrullah. Karena yang mampu mengingat Allah itu cuma Allah. Maka dalam ilmu thariqat, habiskan kedirianmu, keegoanmu, merasa sok pentingmu, ingin dapat pahalamu, baru nanti terasa Allah berzikir menyebut dirinya sendiri. Gitu. Mati lampu semua gitu ya. Baru kedengeran tuh suara-suara kecil jangkrik-jangkrik, benar nggak? Tapi kenapa kita udah jarang dengan suara jangkrik? Karena suara musik, suara ini, itu bikin kita nggak bisa dengar. Itu baru di sini. Ya, apalagi masuk ke dalam diri. Nah, itu bagian seriusnya Bapak Ibu ya. Sedikit aja. Nah, gimana cara sampai ke sana? Nah, caranya latihan nyebut. Makanya ada zikirnya keras. Jadi nanti Pak RT, Pak RW, Pak RW-nya nggak datang ya. Para asatis. Di sini ada salah satu zikirnya, nanti satu menunya zikir keras. Jangan dikira itu aliran sesat, enggak. Itu zikir salah satu conditioning untuk melembutkan kolbu. Tapi itu sesekali aja. Zikir kita yang terbanyak zikirnya lembut. Insya. Ini nanti kalau ada orang zikir la ilaha illallah, la ilaha, itu jangan dikira oh ini kesurupan. Mana ada orang kesurupan setan baca nama Allah. Benar gak? Kalian tadi kesurupan ya? Gak ada kan orang kesurupan sholawat? Gak ada. Apalagi orang baca Allah, Allah, Allah. Itu gak kesurupan. Itu dia sedang menggolkan nama Allah dalam dirinya. Nah itu kalau coba lihat orang lagi main bola. Waktu bola mau masuk pada teriak semua gak? Nah, kira-kira itu yang terjadi kalau ada orang di sini nanti zikirnya keras. Itu nama Allahnya lagi mau gol masuk ke dalam gawang kolbu. Insya Allah. Tapi sesekali ya, nggak boleh sering-sering. Nanti saya udah bilangin ke Buya Firdaus, Buya Rahmat, Buya Dayat, nanti nggak boleh sering-sering. Sesekali aja bolehnya. Karena umur. Saya kalau zikir keras pinggang saya langsung sakit. Apalagi beliau. Ya. Kalau Buya Dayatnya masih kuat ya, guling-gulingnya masih kuat. Jadi Bapak Ibu yang bukan Allah, insya Allah nanti kami niat khidmat untuk umat Sayyidina Muhammad SAW, dan sengaja memang pengajian malam ini tidak kita share terbuka, cuma untuk tetangga di sini dan teman-teman ribat terbatas, supaya orang sini juga bisa menikmati. Ya, orang-orang sekitar Bekasi sekitar lah ya. Ini daerah apa nih kalau gedenya? Jati Keramat, terus besarnya? Jati Asih. Jadi kalau Jati Asih udah kesini ngajinya ntar. Ribat Jati Keramat. Ya. Insya Allah. Dan semua pengajian kami pakai kitab.
Ya, jadi saya nggak izinin di sini pengajian apapun nggak pakai kitab, biar nggak ngelantur atau halu. Ya, nanti dibimbing oleh imam-imam yang nulis kitab itu, dan semua kitabnya kitab yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Kita nggak merasa paling ahlus sunnah, tapi kita sedang berusaha menyelaraskan akidah kita, mazhab kita, thariqat kita dengan ajaran ulama-ulama pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau ada orang nuduh-nuduh kita? Biarin aja orang nuduh kita. Saya dituduh macam-macam loh Ustaz, dituduh nyembah Nabi Isa, dituduh punya wali gila, dituduh jual nama ruh, macam-macam tuduhan. Tapi kita nggak balas, biarin aja. Orang nanya nama ruh, ada kitabnya, banyak kitabnya. Imam-imam itu dapat nama ruh itu banyak. Tapi kajian itu udah ketutup. Tentang perkara Nabi Isa kita udah jawab, itu bab tajalli. Tapi orang nggak mau terima. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena ilmu ini bukan untuk menyenangkan orang-orang. Ilmu ini supaya Allah pandang kita ini shadiq. Kata Imam Syazili, ya, kamu beramallah, mengajarlah, berkhidmatlah liyusaddiqallah la liyusaddiqan nas. Itu ada di kitab Lataiful Minan. Kami ketemu seorang kiai kemarin, ya, di Jawa Timur, ya. Namanya belakangnya ada Hashim juga. Dan kalimatnya sama, saya langsung bilang, Masya Allah kiai, antum Syazili juga nih, gitu. Apa kalimatnya? Berkhidmatlah, beramallah, berhujjahlah, bertorikohlah, supaya Allah menerimamu, bukan supaya orang menerimamu. Nah ini kami sampaikan kepada siapapun yang khidmat di Surau Ribat, kita berbuat bukan untuk cari perhatian umat, cari perhatian orang, baik yang bersepahaman ataupun yang berseberangan paham. Kita berkhidmat supaya Allah menerima dan meridhai kita. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Barangkali itu kajian kita pembukaan malam ini. Semoga Allah ridha, wa malillahi baqiya, apapun yang diniatkan karena Allah pasti kekal. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sadatina al-qadiriyah was-samaniyah wal-khalwatiyah wasyaziliyah wan-naqsyabandiyah wal-idrisiyah wat-tijaniyah wal-rifa'iyah wal-junaidiyah wasyatariyah wa kullim min turuq sufiyah wa sadatina a'immatul fiqhiyah imamina Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ibn Dawud wa Abu Dawud az-Zahiri wa Ibn Hazm wa sadatina al-muhaddithin al-Bukhari wa Muslim wa Dawud Tirmizi wa Nasa'i wa Ibn Majah wa ghairihim min ar-ruwat al-maqbulin wa sadatina al-mutakallimin Sayyidi Syekh Abdul Hasan Syazili wa Abi Mansur al-Maturidi. Al-Fatihah. Bismillah.